Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih semangat umahat, ibu-ibu, teman-teman semuanya, adik-adik? Alhamdulillah. Mari kita buka di buku halaman 19. Yuk dibuka bukletnya silahkan. Halaman 19. Baik, kita tadi sudah belajar di awal pembahasan bahwa sehatnya kita sebagai hamba Allah itu dipengaruhi dengan beberapa hal. Di antaranya fisik yang sehat, hati yang bersih, jiwa yang sehat, yang kuat, dan akal yang sehat. Maka definisi mental yang sehat yang pertama adalah ketika seorang hamba bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang. Apapun problem atau masalah yang dihadapi, maka ia menghadapinya dengan penuh ketenangan. Masalahnya banyak sekali di antara kita, wabil khusus para muslimah, yang ketika menghadapi ujian atau masalah pada diri sendiri ataupun yang berkaitan dengan anak-anak serta suami, yang pertama kali sikap yang pertama kali biasanya adalah kepanikan. Kira-kira ada tidak begitu ibu-ibu? Ya, panik dulu. Padahal yang disebut kita memiliki mental yang sehat adalah tenang. Yuk kita mulai berpikir ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri anak-anak kita di sekolahnya misalnya. Kemudian kita diberikan kabar oleh pihak sekolah tentang apa yang terjadi pada diri anak kita. Kalau kita panik, kira-kira masalahnya selesai atau enggak? Enggak. Kita tenang, masalahnya selesai apa enggak? Belum, kan kita belum ketemu. Tetapi minimal kalau kita menghadapi sesuatu dengan tenang, minimal kita pun bisa menjalani apa yang ada di depan mata kita dengan kepala dingin, dengan ketenangan, tidak dengan ketergesa-gesaan. Nah, ini banyak PR nih. Saya pernah bertemu dengan salah satu jamaah kajian di Yogyakarta. Beliau itu subhanallah diuji oleh Allah dengan sakit sakit GERD, lambung ini itu menahun ya. Jadi kadang kalau lagi parah itu sampai beliau terkena sakit yang kalau dia berjalan keliengan vertigo, betul, subhanallah. Ternyata sudah konsumsi obat macam-macam, subhanallah, ternyata beliau akhirnya Allah tunjukkan
Kata beliau, oh ternyata Ustazah penyebab saya kena vertigo, kata beliau ya, itu karena saya belum bisa menghadapi masalah yang ada di depan saya dengan penuh ketenangan. Jadi yang ada tuh panik dulu, panik, overthinking gitu ya, subhanallah. Sampai dampaknya akhirnya bukan hanya mentalnya yang gak sehat, tapi juga fisiknya tidak sehat. Masya Allah, itu yang pertama ya ibu-ibu. Berarti PR kita kalau menghadapi masalah harus tenang. Yang kedua, ya, ketika kita menginginkan ya diberikan mental yang sehat, maka biasanya orang yang memiliki mental yang sehat dia bisa menjalani hidup dengan penuh optimal, dengan maksimal gitu ya. Baik itu yang berkaitan dengan apa-apa yang kita lakukan dari berbagai macam ibadah, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia, ya hubungannya dengan lingkungan sekitar, kita bisa menghadapinya dengan maksimal. Fokus. Nah, ini kan. Tetapi pada kenyataannya kita ya teman-teman, kita nih sebagai seorang muslimah terkadang terlalu mudah terdistrak ya dengan banyak hal. Mau sholat ya, Allahu Akbar, itu kan sebenarnya kita harus fokus. Yang ada keinget jemuran, iya ndak? Kita mau sholat, Allahu Akbar. Ya, kemarin saya memberikan contoh juga di Inam. Ada juga loh ibu-ibu di Yogyakarta cerita ke saya, lagi sholat tuh keinget menu MBG yang diberikan pemerintah ke anaknya di sekolah. Subhanallah, kepikiran betul. Padahal lagi sholat, Allahu Akbar. Anakku hari ini menunya apa ya? Sehat apa enggak ya? Subhanallah. Lihat, bagaimana kita mau fokus, ya, menjadikan sholat kita khusyuk kalau subhanallah kita nggak fokus, nggak tenang dalam menjalani hidup. Berarti sekarang kalau kita pengen disehatkan mentalnya oleh Allah, fokus. Mau sholat, fokus sholat, ya. Mau bermuamalah dengan sesama hamba Allah, fokus bermuamalah dengan sesama hamba Allah. Mau bermuamalah dengan masyarakat, ya kita fokus bermuamalah dengan masyarakat. Dan fokus ini teman-teman di dalam ya bahasa Arab itu kalau kita lihat itu artinya adalah khusyuk. Apabila kita bisa menjalani kehidupan ini dengan khusyuk di segala tindak tanduk kita, dalam ucapan kita, maka yang ada Allah akan menenangkan jiwa kita. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, subhanallah, orang-orang yang dikatakan memiliki mental yang sehat, maka biasanya ia akan mudah beradaptasi dengan berbagai macam masalah yang dihadapinya. Jadi kalau misalnya masalah itu adalah sesuatu yang tidak nyaman baginya, maka dia bersabar. Langsung Allah berikan petunjuk. Oh iya, ini ujian dari engkau ya Allah. Aku menghadapinya harus dengan bersabar. Ya, Allah titipkan kepadanya orang tua yang sudah lanjut usia dengan segala macam ujian yang dihadapi oleh seorang anak ketika merawat orang tua. Ya subhanallah. Saya banyak sekali mendapatkan curhatan dari para ibu-ibu, wabil khusus ibu-ibu yang merawat orang tuanya. Ya, apa yang mereka curhatkan kepada saya, Ustazah, tolong berikan kepada saya motivasi. Motivasi apa? Saya bilang gitu ya. Saya bukan motivator gitu ya. Ustazah, gimana Ustazah saya merawat orang tua yang subhanallah qadarullah ya terkena penyakit apa pikun gitu ya. Subhanallah. Ustazah, misalnya ada lagi yang mengatakan orang tua saya Ustazah sudah nggak mau lagi dirawat seperti anak kecil lagi gitu ya. Masya Allah. Subhanallah, coba kalau Allah sehatkan mentalnya, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya, berikan ketenangan kepadanya. Allah akan berikan ketenangan dalam bentuk misalnya orang ini akan mengatakan, ya Allah, orang tuaku ini pintu surgaku, gitu loh. Ya Allah, berikanlah kekuatan. Karena pada hakikatnya teman-teman, yang menguatkan jiwa kita, yang menguatkan fisik kita, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena faktor makanan saja, bukan karena faktor olahraga saja, bukan karena faktor-faktor yang lainnya. Tapi Allah Al-Qawi yang akan menguatkan jiwa kita. Allah Al-Qawi yang akan menguatkan fisik kita. Dan percayalah bahwa kekuatan itu datang dari Allah dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Kemudian halaman selanjutnya adalah di antara penyebab gangguan kesehatan mental, itu di antaranya teman-teman yang pertama lemahnya iman. Tadi kita sudah bahas bahwa sehat mental itu sama dengan takwa, gitu ya. Takwa ini kaitannya dengan iman. Ya. Baik, yang kedua adalah kurangnya pemahaman agama. Maka dari itu solusinya adalah sering-sering datang ke majelis ilmu. Semakin pemahaman ilmu agama seseorang itu bagus, maka semakin ia bisa menghadapi segala masalah dari sudut pandang yang baik. Betul. Seperti tadi saya contohkan, ya. Atau misalnya seorang ibu punya anak laki-laki yang aktifnya luar biasa, Masya Allah. Maka dia akan mengatakan bahwa ketika kita bersabar menghadapi anak-anak, ini adalah ladang pahala bagi diri saya. Sudah. Aman, nyaman, ya Masya Allah. Yang ketiga adalah adanya pola pikir yang gak sehat, buruknya pola pikir. Ya, kita selalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi, overthinking. Atau adanya ketakutan yang sangat luar biasa, subhanallah. Dan ini juga termasuk dari bagian penyakit-penyakit hati. Ya, jadi tadi pola pikir yang nggak bagus, suuzon, ya, overthinking, banyak kepikiran apa-apa yang seharusnya tidak perlu dipikir. Nah, ini ada kaitannya dengan hati. Ya. Kemudian yang keempat, buruknya pola hidup. Betul. Jadi kesehatan mental juga ada kaitannya dengan pola hidup. Maka dari itu teman-teman sebagai seorang muslimah hendaklah belajar lagi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Pola hidup itu dipelajari dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja ya, contoh yang sederhana. Kita pengen hidup sehat, fisiknya sehat. Maka lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, makanlah ketika sudah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kan dia tuh begitu, gitu ya. Tapi terkadang karena kita mengambil pola hidup bukan dari Rasulullah SAW, namun dari pihak-pihak lain, akhirnya apa tadi yang disebutkan oleh ibu di samping saya, ada yang diet ekstrim, gitu kan, gak makan berhari-hari, ya. Yang ada apa? Tubuhnya semakin sehat. Padahal di dalam Islam itu sederhana. Kalau kita pengen pola hidup yang sehat, ikuti Rasulullah SAW. Misalnya apa tadi? Ya, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenyataannya gimana ibu-ibu? Pernah nggak kita makan padahal kita masih kenyang? Masya Allah, sering. Jadi kita itu harus sudah bisa melihat tubuh kita. Oh, tubuh kita lapar, makan. Ya. Subhanallah, subhanallah. Nih, teman-teman pernah nggak merasakan kalau sudah lapar pakai banget. Makanan yang mungkin bagi kita kalau kita makan dalam kondisi kenyang ini tidak lezat, pas keadaan lapar jadi lezat. Tempe. Apapun makanannya, halal, baik. Kalau kita makan ketika kita lapar kan Masya Allah nikmat. Ya. Beda kalau kita kenyang, kita makan itu udah lezat. Tapi karena memang tubuh kita belum butuh untuk itu, kita paksa untuk masukkan makanan, jadi tidak lezat. Subhanallah. Itu pola-pola hidup itu seperti itu. Atau misalnya, Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah ya, Masya Allah. Beliau itu ketika menghadapi sesama sahabat, ketika menghadapi manusia yang belum beriman kepada Allah, bahkan ketika menghadapi orang-orang yang membenci beliau, apa yang Rasulullah SAW sikapi kepada mereka? Pola hidup Rasulullah seperti apa? Beliau tidak pernah membalas dendam keburukan dengan keburukan. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Coba lihat teman-teman. Rasulullah itu luar biasa mulia akhlak beliau. Bagaimana tidak mulia ketika beliau mendapati orang yang akan membunuh beliau. Ya, disebut dalam sebuah kisah ada seorang yang ingin membunuh Rasulullah SAW yang bernama Sumamah bin Usail. Ya, Sumamah bin Usail ini adalah Raja Yamamah, di mana beliau itu dulu pengen membunuh Rasulullah SAW. Jadi beliau tuh kesel gitu, kok melihat ada utusan Allah yang bernama Muhammad. Akhirnya beliau mengatakan, aku akan membunuh Muhammad, aku akan membunuh Muhammad. Dari Yamamah beliau menuju ke kota Madinah.
Dan sesampainya di kota Madinah ketika itu para sahabat sedang berjaga-jaga. Sumamah ini ketangkep jadi tawanan, ya. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Rasulullah SAW bahwa Sumamah ini akan membunuh engkau wahai Muhammad. Ya. Subhanallah, itu ujian dari Allah. Allah pengen melihat sikapnya Rasulullah seperti apa. Ya. Rasulullah itu ketika tahu ada yang mau berbuat jahat kepada beliau, beliau tidak mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tawan ini Sumamah dan berikan perlakuan yang buruk. Tidak. Rasulullah SAW pergi ke keluarganya. Rasulullah tanya kepada keluarganya, adakah makanan yang bisa dihidangkan, makanan yang lezat, adakah hewan yang bisa disembelih? Gitu ya. Untuk dimasak dengan hidangan yang lezat, aku akan berikan hidangan lezat ini kepada Sumamah. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW memberikan semangat kepada para sahabatnya. Beliau berkata, wahai sahabat-sahabatku, tolong berikan layanan terbaik untuk Sumamah. Masya Allah. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya Sumamah selama ditawan tuh mendapatkan makanan yang lezat, minuman yang lezat dari Rasulullah SAW. Bahkan sikap para sahabat pun baik. Kenapa? Karena sahabat itu sangat mencintai Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, oke, ditepati. Gitu ya, Masya Allah. Sampai suatu hari, orang yang tadinya awalnya membenci Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah SAW, akhirnya Sumamah mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumamah mengakui, Sumamah mendapatkan petunjuk. Beliau mengatakan, aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah pola hidup Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan. Beliau tidak pernah menyimpan dendam kesumat, gitu ya. Beliau selalu memaafkan orang-orang yang menyakiti beliau. Subhanallah. Dan pelajaran-pelajaran ini teman-teman bisa kita baca dari sirah Rasulullah SAW. Terkadang karena kita merasa sibuk, ada banyak sesuatu yang harus kita baca. 1 kali 24 jam, ya. Itu terkadang kita sampai lupa untuk mempelajari biografi Rasulullah SAW. Kita lupa untuk mempelajari pola hidup Rasulullah itu seperti apa. Padahal ketika kita belajar pola hidup Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kesehatan. Bukan hanya kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik. Ya, Masya Allah. Baik. Yang kelima adalah trauma masa lalu. Ini penyebab gangguan kesehatan. Kesehatan mental ya. Ya, betul. Subhanallah. Semua diri kita punya masa lalu masing-masing. Terkadang kita punya trauma, tapi ada yang menyikapinya terlalu dalam, ada yang menyikapinya tidak terlalu dalam untuk menyikapinya. Maksudnya tidak terlalu dalam memikirkan itu. Coba lihat. Orang-orang yang Allah sibukkan dengan berbagai macam amal soleh, maka subhanallah biiznillahi ta'ala Allah lupakan trauma masa lalu. Kenapa? Sudah gak ada waktu mikirin masa lalu. Masa lalu itu sudah gak pernah kembali. Ya, saya banyak mendapati itu, Masya Allah. Jadi jamaah yang pernah cerita, saya pernah trauma masa lalu, luka pengasuhan, macam-macam. Saya bilang begini, sudah deh. Sekarang kalau mengalami trauma masa lalu, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Mintakan ampunan untuk orang-orang yang pernah menyakiti Anda. Sibukkan dengan menuntut ilmu. Masya Allah, Allahumma barik. Ya, suatu hari saya lihat jamaah ini, Masya Allah, tersenyum lebar. Saya bilang, Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustazah bahagia kayaknya ya. Masya Allah, Inji Ustazah, Alhamdulillah. Sekarang saya sudah tidak lagi diberikan kesempatan Allah untuk memikirkan masa lalu. Masya Allah, lihat. Jadi dampaknya tuh benar-benar luar biasa, nyata gitu loh. Kenapa kita seringkali memikirkan masa lalu? Ya mungkin karena ya kita ada jeda waktu yang kita tuh nggak ngapa-ngapain, akhirnya kepikiran lagi, begitu ya, Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua itu ada di faktor internal ya. Yang kedua ada faktor eksternal ya. Kenapa kok ada gangguan mental? Di antaranya gangguan kesehatan ya. Yang pertama adalah tekanan kehidupan, betul ya. Semakin tinggi gaya, semakin apa tuh kalau ilmu fisika itu, semakin banyak keinginan atau semakin banyak gaya, maka tekanannya semakin besar. Betul, tekanannya semakin besar ya, Masya Allah. Jadi kita ini sekali lagi bahwa kita itu diuji dengan berbagai macam ujian. Ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan sosialnya, ada yang diuji dengan ekonominya, dan masih banyak lagi. Maka dari itu kita sebagai seorang yang beriman hendaklah betul-betul paham bahwa tekanan hidup itu bukan dijadikan sebagai sebuah beban, tetapi katakan pada diri kita bahwa segala ujian itu bagian dari cara Allah menguatkan mental kita.
bagian dari cara Allah mengangkat derajat kita, gitu loh. Baik. Kemudian ada di antara faktor eksternal hubungan keluarga yang tidak harmonis, ya misalnya dengan pasangan ataupun dengan yang lainnya, misalnya ya. Lingkungan yang toksik, betul. Dan lingkungan ini ada dari lingkungan di dunia nyata dan ada di lingkungan dunia maya. Tadi saya sudah sebutkan tentang salah pergaulan. Ya. Yang keempat adalah pengaruh pergaulan dan media sosial. Ya, alhamdulillah sudah kita bahas tadi di awal kajian. Kemudian yang bab keempat, di antara tanda mental yang sehat. Pertama, Masya Allah, nih teman-teman coba dicek masing-masing. Poin pertama adalah mampu bersyukur dan bersabar dalam berbagai kondisi. Jadi kalau teman-teman bangun tidur, terus Allah mudahkan untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, hamba bersyukur masih diberikan kehidupan. Masya Allah. Ada nggak orang-orang yang tidur bablas nggak dikasih lagi kesempatan untuk hidup? Banyak. Makanya ketika kita bersyukur diawali dari bangun tidur itu. Doanya kan apa? Coba bangun tidur. Alhamdulillah. Dan ketika kita membaca doa bangun tidur maka ikatan setan terlepas. Masya Allah. Nih ibu-ibu, teman-teman. Ketika kita tidur, setan itu mengikatkan 3 ikatan dengan kuat di tengkuk kita. Di tengkuk kita nih diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Kita bangun tidur, pertama membaca doa. Ikatan yang satu lepas, ceret. Kemudian kita masuk berwudu, ya. Ikatan kedua lepas. Kita sholat, ikatan yang ketiga lepas. Maka kata Rasulullah SAW, ya di dalam buku kesehatan mental, ya hadis-hadis 40 sebenarnya ada bukunya 40 kesehatan mental. Nanti mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa belajar, ya. Jadi di dalam hadis itu disebutkan bahwa barang siapa yang di pagi hari ikatannya sudah dilepas oleh syaitan, karena 3 tahapan ini sudah dilalui, membaca doa, berwudu dan salat, maka hari-harinya, di sisa harinya Allah akan berikan mood yang baik. Ya, Allah akan jadikan aktivitas hari itu tuh bagus. Tapi sebaliknya, kalau dia bangun tidur tidak melakukan 3 tahapan ini, ya tidak bangun tidur langsung lihat HP, bangun tidur lihat notifikasi, ya sampai lupa untuk berdoa, bangun tidur tidak lekas berwudu, bangun tidur tidak lekas sholat, misalnya ya. Atau mungkin bangunnya kesiangan, setelah matahari terbit baru bangun, maka yang ada moodnya jelek, ya kesehatan mentalnya terganggu. Nah itu Rasulullah yang memberitahukan. Maka dari itu sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslimah hendaklah memperhatikan ini. Kalau kita dibangunkan oleh Allah di waktu subuh, Masya Allah ya, dengan awal waktu yang baik, maka gunakan 3 tahapan ini untuk menjadikan hari-hari kita lebih bahagia, untuk menjadikan hari-hari kita lebih produktif, untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian selanjutnya teman-teman, yang kedua adalah di antara tanda mentalnya sehat seseorang adalah mampu mengelola emosi, betul, dengan cara yang baik. Jadi yang namanya sedih, senang, emosi itu kan bukan hanya sedih saja, senang, kemudian gembira sama ya, atau apalagi emosi misalnya marah gitu ya, kesal, kecewa, kan itu emosi ya. Maka ketika dia mentalnya sehat, Masya Allah, Allahumma barik, maka dia mengelolanya dengan baik. Masya Allah berikan, Masya Allah petunjuk untuk bisa mengelola emosi ini dengan baik. Masya Allah. Ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah mampu berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Masya Allah, betul. Jadi orang yang mentalnya sehat itu lebih mengedepankan husnudhannya daripada suudhan. Yang membuat kita berat dalam berpikir itu kalau kita banyak suudzon kepada orang lain, kalau kita banyak berburuk sangka kepada orang lain. Teman kita datang lagi sariawan, gak mau bicara, gak mau tersenyum, terus kita bilang sendiri, temanku kenapa ya kok begini ya ke saya. Ya, akhirnya dia bikin sendiri di pikirannya, jangan-jangan. Pusing gak, berat gak pikirannya? Berat. Ya, subhanallah. Maka mulai yuk, bismillah yuk. Mulai kita ini lebih memperhatikan berbaik sangka.
lebih mengedepankan berbaik sangka daripada berburuk sangka, baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Diri kita maksudnya bagaimana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kan ada tuh, ya kalau kita pernah dengar ada namanya afirmasi gitu ya. Afirmasi itu kan berarti bagian dari baik sangka. Pagi ini insya Allah Allah bahagiakan hidupku, kan gitu kan ya. Pagi ini insya Allah Allah lancarkan hidupku. Pagi ini insya Allah Allah bahagiakan kehidupan rumah tanggaku, kan gitu. Itu kan berarti mengedepankan husnudzon daripada suudzon. Nah, ini penting sebenarnya. Dan terkadang karena kita itu sibuk setiap pagi, terdistrak dengan sosial media, sampai kita itu nggak punya waktu untuk itu gitu loh. Subhanallah. Jadi teman-teman, PR yang kedua. Tadi PR yang pertama, ya PR yang kedua adalah besok, jikalau Allah masih memberikan kepada kita usia, bangun tidur, lakukan 3 langkah yang tadi saya sebutkan. Ya, sudah alhamdulillah sudah saya lakukan setiap hari. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Banyak ya para muslimah yang sudah tahu ilmunya, teorinya sudah sering didengarkan, tapi Allah belum berikan taufik untuk menjalankan 3 tahapan ini. Gitu ya. Baik. Kemudian yang yang keempat adalah mampu menjaga ibadah dan pola sosialisasi dengan baik. Betul. Jadi orang yang memiliki mental yang sehat, maka ia pun akan benar-benar maksimal untuk menyiapkan bekal yang akan ia panen di akhirat nanti. Fokusnya itu bukan hanya masalah dunia, tapi fokusnya itu aku tuh punya usia kedua yang seperti apa ya? Kalau saya dipanggil oleh Allah sekarang, kira-kira ada pahala yang terus mengalir nggak pada diri saya nanti? Gitu, fokusnya begitu. Jadi nanti ibadahnya tuh semakin maksimal. Kalau ibadahnya semakin maksimal, maka dunia pun akan ikut. Kan gitu polanya di dalam dunia tuh begitu ibu-ibu. Tapi sebaliknya, kalau yang kita kejar dunia, yang kita fokus titik beratkan dunia, maka yang ada Allah akan cerai-beraikan dunia kita. Sudah, itu kaidah. Ya, jadi sekali lagi bahwa orang-orang yang bermental sehat pasti Allah akan berikan, masya Allah, ya fokus ya untuk menyiapkan bekal. Di mana bekal tersebut kita akan memanennya di akhirat. Baik, kemudian yang kelima adalah di antara tanda gangguan mental. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla tidak berikan ini kepada kita semuanya. Ya, dicek. Ya. Yang pertama, kalau sudah kena gangguan mental nih mudah marah, ngomel-ngomel terus. Ibu-ibu, kapan terakhir anak kita diomelin? Hah? Tadi pagi, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tadi pagi diomelin, masya Allah. Baik, ya saya tanya lagi para istri, kapan terakhir ngomel-ngomel nggak jelas, marah-marah ke suami? Tadi malam? Oh enggak, masya Allah. Baik, sudah ya. Baik, nih berarti di antara tanda mentalnya mulai terganggu, di antaranya mudah marah. Itu yang pertama. Yang kedua ini nih teman-teman. Dia gelisah tapi nggak tahu kegelisahannya sumbernya dari mana. Jadi gelisah aja hidupnya. Subhanallah. Ini hati-hati nih, sudah terkena berarti. Ya mentalnya sudah nggak baik-baik saja. Yang ketiga lebih parah lagi. Yang ketiga dia nangis nggak pakai sebab. Nangis. Subhanallah. Keinget bapaknya yang sudah meninggal. Keinget pasangan hidupnya yang sudah meninggal. Keinget anak yang sudah meninggal. Masya Allah. Dia nangis terus. Nangis tanpa sebab. Nangis. Ya subhanallah. Teman-teman. Sedih di dalam Islam itu boleh. Tapi terlalu bersedih. Terlarut dalam kesedihan itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita terlarut dalam kesedihan itu datangnya dari syaiton. Nah kita tahu teorinya. Ya. Tapi kadang begitu nggak? Kita kalau ingat, ya Allah dulu ya ayahku rahimahullah Allah yarhamu yang sudah meninggal tuh begini-begini, akhirnya nangis gitu. Kira-kira wanita tuh ada nggak yang model begitu? Ada. Sampai suaminya bilang, kenapa Cin kok nangis terus padahal baru aku transfer gitu ya.
Kata istrinya enggak, keinget bapak gitu ya, Masya Allah. Udah kan suami itu. Laki-laki kan bingung menghadapi wanita itu bingung, ya. Kenapa? Karena perasaannya terlalu dominan, ya. Maka dari itu teman-teman, subhanallah ya, maka dari itu gini caranya. Kalau kita sedang bersedih terlarut, ya terlalu bersedih, cari kegiatan yang positif, cepat bangun, ya. Iya. Kenapa? Karena kalau kita ikuti terus, ya larut dalam kesedihan tuh yang ada setan tuh mudah sekali masuk. Sudah, ya. Wajar, wanita itu wajar ketika dia bersedih, wajar, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai terlarut, ya. Cari kegiatan yang positif. Oh iya, lagi sedih tuh tadi jam berapa? Sedihnya jam 3:15. Oh iya kan mau kajian jam 15:30. Langsung kajian, insya Allah sedihnya hilang. Ya, Masya Allah. Baik, yang kedua, susah tidur. Insomnia, ada nggak di sini yang susah tidur? Enggak, us gitu ya. Saya itu tipe model pelor. Tahu pelor nggak? Tahu pelor nggak, Bu? Ntar. Coba saya mau pengen tahu wanita ini banyakan yang gampang tidur atau yang susah tidur? Alhamdulillah, baik. Berarti kalau panjenengan gampang tidur, insya Allah mentalnya sehat. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Ya, ada yang bilang Ustazah saya susah tidur. Ya, tinggal ditanya kenapa. Gitu ya teman-teman ya. Mbak Noe, Mbak Tari kajiannya udah selesai, semuanya sehat semua mentalnya. Masya Allah. Amin. Jadi bersyukur ibu-ibu. Ada nggak yang begini nih? Ya, mau tidur ya, tapi susah banget gitu ya. Tadinya ngobrol sama suaminya tidur duluan. Terus dia bingung ngobrol sama siapa gitu ya. Akhirnya Masya Allah mengalami gangguan kecemasan ya, mengalami gangguan susah tidur. Ya itu juga sebuah penyakit. Ya maka dicari kenapa kok susah tidurnya, dicari solusinya seperti apa. Baik. Atau misalnya orang yang mengalami gangguan mental ya, sudah mulai stres, depresinya sudah ada nih, maka biasanya makan udah nggak mulai teratur. Nah, subhanallah, saya pernah mendengar salah satu jamaah tuh bilang ke saya, Ustazah, saya itu, kata beliau begini, saya itu pelarian saya kalau lagi stres, katanya beliau. Loh, kok tahu jawabannya? Subhanallah. Kayaknya banyak yang satu nasib ya. Iya betul. Jamaah itu bilangnya saya begitu. Ustazah, saya itu kalau lagi stres itu saya makan, betul. Tapi masalahnya tuh makan apa aja yang ada di depan saya, katanya gitu. Jadi udah nggak pakai lagi berpikir ini makanan sehat apa enggak, pokoknya makan. Ya Masya Allah. Dan ternyata ada yang sama ya di sini ya, Masya Allah. Lihat. Makannya udah nggak teratur lagi, udah nggak bisa lagi membedakan makanan ini baik atau enggak, halal atau thayyib, pokoknya yang penting makan. Pertanyaannya, saya tanya jujur, orang-orang yang mengalami stres begini, terus pelariannya makan ya jamaah, setelah makan tuh selesai nggak masalahnya? Malah kadang bertambah masalah, gimana? Masalahnya bertambah, subhanallah. Baik. Kemudian yang ketiga adalah ini nih yang mulai nih. Ini nanti butuh bantuan psikolog dulu ya Mbak Tari ya. Mulai menarik diri, nggak mau ketemu orang, takut ketemu orang, gitu. Subhanallah. Teman-teman, tolong ya teman-teman, kita ini harus peduli. Ketika kita melihat bestie kita yang biasanya datang kajian, terus kok nggak datang, kita tanya. Wajib itu hukumnya ya. Kita tanya, gimana kabarnya bestiku? Ya nggak ada jawaban. Ya didatangi rumahnya, dibawakan oleh-oleh yang dia sukai, makanan yang dia sukai. Kemudian setelah kita ke rumahnya, kita lihat kondisinya seperti apa. Itulah kondisi orang beriman tuh begitu. Jangan sampai kita tidak melihat teman kita nggak hadir di majlis ilmu, kita cuek bebek, nggak peduli. Ya. Barangkali teman kita sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Minimal kalau kita sapa, kita peduli, insya Allah biidnillahi ta'ala tidak sampai ke bunuh diri. Ya, jadi
Coba yuk bismillah kita mulai peduli dengan teman-teman kita manakala sudah tidak lagi terlihat di depan mata kita. Kita tanya kabarnya, kita tengok kondisinya seperti apa. Karena muslim itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti satu tubuh. Ya. Satu tubuh, kalau yang lain salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain pun ikut merasakannya. Ya, baik. Kemudian yang keempat adalah merasa tidak berharga atau putus asa, ya insecure. Jadi dia merasa aku hidupnya nggak ada artinya, gitu ya. Udahlah, buat apa saya hidup, semua orang yang ada di sekitarku tidak pernah memperdulikan aku. Wah, itu gawat darurat itu. Udah masuk IGD. Ya. Ya, betul. Karena dia merasa apalah diriku gitu loh, nggak ada manfaatnya. Subhanallah. Dan itu banyak faktor ya teman-teman. Ya, bisa jadi karena dia korban bullying dan lain sebagainya. Maka katakanlah pada diri kita, selagi Allah masih memberikan kepada kita kehidupan, artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Catat ini baik-baik. Jadi nggak ada ceritanya di dalam agama kita ini orang yang hidupnya tuh sia-sia, nggak ada. Ya, semua orang itu diberikan kelebihan masing-masing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Allah berikan kelebihan itu, diantaranya adalah modal untuk kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Dan cobalah teman-teman, jadikan ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain itu, ini adalah sarana untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah SAW? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat. Maka hidupnya kita di dunia ini, insya Allah semuanya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi berharga, mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sia-sia Allah hidupkan kita. Baik, kemudian yang kelima, munculnya keinginan menyakiti diri sendiri. Wah, ini harus sudah bukan lagi IGD tapi ruang ICU ini udah. Ya. Karena dia keinginan menyakiti diri sendiri, udah gawat daruratnya udah nggak ini lagi ya, nggak kepake ya, masya Allah. Baik. Kemudian bab ke-6, ya 7 mindset menjaga kesehatan mental. Yang pertama, ini nih solusinya. Oke. Ingat, yang pertama adalah solusi bahwa ketika kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita ingin diberikan solusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang pertama adalah rasakan bahwa Allah itu senantiasa bersama kita, gitu loh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau menyebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Apa Rasulullah SAW yang beliau sebutkan? Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Subhanallah. Lihat, ihfadillah tajidhu tujahaka. Lihat, kalau kita menjaga Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan bersama kita. Ya kan gitu. Jadi fokus kita gimana Ustazah solusinya? Solusinya adalah menjadi hamba Allah yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah fokus mendekat kepada Allah, maka Allah akan tolong kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kita kalau Allah tidak berkehendak memberikan manfaat kepada kita. Jadi apa yang kita takuti? Gak ada yang kita takuti. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita, membahayakan kita kalau Allah belum berkehendak memberikan mudarat kepada kita. Orang-orang yang bermental seperti ini, insya Allah Allah sehatkan terus. Ya, karena apa yang ditakuti? Ya, subhanallah. Saya pernah diperlihatkan video ya oleh salah satu jamaah, saya suruh lihat. Ini Ustazah lihat nih betapa Allah itu luar biasa ya Ustazah yang menjaga orang ini gitu. Saya lihat itu Masya Allah ya. Jadi beliau itu sedang berdiri gitu ya. Terus
ketika itu Allah gerakkan kakinya melangkah ke depan, ya ke depan. Setelah beliau melangkah ke depan tuh ada gedung yang rubuh gitu loh. Subhanallah, lihat. Siapa yang menggerakkan hati seorang ini, hati hambanya Allah ini untuk maju ke depan? Allah. Dan subhanallah banyak sekali kejadian-kejadian yang kita itu awalnya takut nanti nanti kita prediksi sendiri nih. Nanti kalau saya begini, nanti temanku begini, nanti kalau saya melakukan ini nanti begini. Subhanallah ternyata setelah dijalani nggak ada apa-apa. Nggih mboten? Ya, itu ketakutan dari dalam diri kita saja. Yakinlah bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Dan ketika ada ketakutan yang ada pada diri kita, maka semuanya kita serahkan kepada Allah. Maka dari itu yang kedua, solusinya adalah berserah diri dengan penuh keyakinan kepada takdir Allah. Sudah, ya. Berserah diri itu bukan hanya teori ya teman-teman, tapi benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Maka dari itu kan kita dalam zikir pagi kita baca apa coba? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih lana sya'nina kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Atau Ya Hayyu Ya Qayyum astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Lihat, berarti ketika kita membaca itu sebenarnya kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman, saya mohon teman-teman ketika membaca zikir pagi dan petang itu bukan hanya lisannya saja yang membaca, tapi benar-benar dimaknai secara dalam. Benar-benar kita paham artinya satu persatu. Sehingga zikir itu memberikan ketenangan pada jiwa kita gitu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di antara kita Masya Allah yang sudah istiqomah zikir pagi dan petang tapi tidak paham maknanya apa. Dan berzikirlah sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang bukan berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menghasilkan kegelisahan. Ya, kaidah. Saya pernah mendengar seorang syekh berkata begini. Semua ibadah yang asalnya dari Allah dan Rasulnya itu pasti akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa. Sebaliknya, ibadah yang dianggap ibadah, tapi sebenarnya itu bukan perintah dari Allah dan Rasulnya. Setiap ibadah yang dianggap ibadah yang datang bukan dari Allah dan Rasulnya, tapi dari sesuatu yang dibuat-buat ya oleh manusia itu sendiri, maka justru itu yang akan mendatangkan kegelisahan. Dah, itu kaidah harus ditulis tuh. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Selain bulan Sya'ban, Rasulullah memerintahkan kita berpuasa sunnah Senin, Kamis, atau 3 hari misalnya setiap bulan. Atau yang paling bagus lagi puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tiba-tiba ada manusia yang dia berpuasa terus puasa, mutih gitu loh. Dia berpuasa 40 hari, 2 bulan tuh tanpa jeda. Kira-kira orang yang berpuasa Daud hatinya lebih tenang apa buatan? Iya, yang mutih ini semakin galau dia, betul. Dan itu masuk juga masalah zikir ya teman-teman. Zikir itu bilangan zikir itu juga kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan 33, ya sudah cukup 33. Ya, jangan kita buat-buat jadi 1000 kali, jadi 2000 kali, jadi 3000 kali, tidak. Karena itu justru akan mendatangkan kegelisahan. Baik, yang ketiga, nah ini nih penting nih untuk kita semuanya nih. Jangan kita bersedih hanya karena dunia. Ya. Kenapa? Karena dunia ini subhanallah adalah sesuatu yang di mata Allah itu tidak ya lebih daripada apa? Daripada sayap nyamuk, betul. Dan lihatlah bagaimana Islam memberikan solusi ketika kita memandang dunia. Yuk kita lihat. Apa kata Rasulullah SAW? Man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu. Subhanallah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah. Ingat-ingat, ini kaidah untuk kita menghadapi dunia.
Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kita hidup ini, ambisi terbesar kita adalah dunia. Apa-apa urusan dunia kita prioritaskan. Ya, pokoknya masalah dunia ini nggak ada kata slow living. Ya, yang ada kebut target gitu ya. Pokoknya dunia, closing gitu ya. Ya misal, maka yang ada hasilnya itu bukan kita mendapatkan dunia, tapi justru Allah akan cerai beraikan urusan kita. Ya, dunia dapat anak kena narkoba, dunia dapat suami selingkuh, misalnya, waliyadzubillah. Dunia dapat, tapi ternyata waliyadzubillah dia semakin jauh dari Allah. Jadi Allah cerai beraikan urusannya, subhanallah. Dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Dan orang yang terlalu ambisi untuk mengejar dunia, maka yang ada tuh Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Kurang terus, nggak pernah merasa cukup. Subhanallah. Hati-hati. Jangan sampai dunia itu menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena justru ketika ambisi kita terlalu besar untuk mengejar dunia, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita. Apa pelajarannya? Kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi sebaliknya, man kanatil akhiraniyatuhu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Nih teman-teman, Rasulullah itu ketika Rasulullah bersabda, maka wallahi tidak ada yang tidak terjadi, pasti terjadi. Kenapa? Karena semua yang disabdakan Rasulullah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah yang kedua adalah wa man kanatil akhiraniyatuhu. Kalau kita mengerjakan berbagai macam aktivitas dengan niat untuk mencari ridhonya Allah. Ya, nih di figura ini ada tulisannya apa tuh katanya? Carilah ridho Allah, maka engkau takkan pernah kecewa. Betul. Kalau yang fokusnya kita itu mengejar akhirat, fokusnya kita mendapatkan pahala di sisi Allah, mengejar ridhonya Allah, maka Allah akan beresin semua urusan kita. Yakinlah itu. Allah akan jadikan urusan kita itu akan mudah. Masya Allah. Pernah nggak? Saya tanya jujur ya, teman-teman pernah nggak? Teman-teman punya problem gitu, yang kita tuh bingung ngadepinnya gimana. Ya Allah, udah mentok gitu. Terus kita berserah sama Allah. Ya udah deh, ya Allah tawakal, udah pokoknya terserah deh gitu ya. Engkau yang membuat saya itu begini, ada masalah ini, udah saya serahkan pada Engkau. Tiba-tiba nih kita mendapatkan pertolongan dari Allah melalui teman kita yang sudah lama nggak ketemu. Tiba-tiba teman kita itu diingatkan sama Allah untuk nyapa kita gitu ya. Teman kita bilang, gimana kabarnya nih, kita udah lama nggak ketemu gitu ya. Terus misalnya nih ada seseorang lagi butuh uang misalnya, terus minta sama Allah, ya pengen bayar SPP buat anaknya di pondok tuh pas nggak ada misalnya. Terus minta sama Allah, ya Allah aku minta deh kepadamu, udah pasang sepasa-pasanya. Tiba-tiba temennya tuh nelpon gitu ya. Temennya itu lagi nyari orang yang butuh untuk mengeluarkan zakat gitu ya. Jadi kami tuh dari tim Mutiara Hikmah juga ada tuh. Ada yang pernah laporan, Ustazah ada salah satu muhsinin yang lagi nyari fakir miskin katanya. Untuk apa? Untuk disalurkan zakat. Subhanallah. Siapa yang menggerakkan hati teman kita itu nelpon kita? Allah. Maka hidup di dunia cuma itu aja teman-teman. Ada apa kita minta sama Allah? Nanti Allah yang akan membereskan semua urusan kita. Pernah nggak di dalam kehidupan dunia ini begini? Kita lagi bingung nih mau menyelesaikan sebuah urusan, tiba-tiba Allah kasih orang-orang baik di sekitar kita. Pernah? Pernah. Ya itulah. Jika kita fokusnya mencari ridhonya Allah, jika fokusnya kita mengejar akhirat, maka Allah akan permudah semua urusan kita. Subhanallah, bukan hanya itu saja, tapi ternyata Allah jadikan kekayaan di hati kita. Kita itu merasa cukup. Kita itu diberikan taufik oleh Allah untuk mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau yang telah memberikan ini kepadaku. Jadi rasanya tuh syukur aja. Masya Allah, itu luar biasa, Masya Allah. Dan bukan hanya itu, tapi Allah mendatangkan dunia ke hadapannya, tapi dia sudah gak tertarik lagi sama dunia. Subhanallah. Teman-teman pasti bertanya, Ustazah memang ada orang gak tertarik lagi sama dunia gitu ya? Ada. Saya pernah bertemu dengan orang itu.
Ya. Jadi beliau bilang begini, usianya sudah tidak lagi muda. Beliau bilang begini ke kami, ke saya dan Ustaz Hanan. Kalau sudah tua begini tuh baru sadar ya. Ternyata dunia yang selama ini dicari itu sudah bukan tujuan kita lagi katanya. Dan ternyata ketika Allah datangkan dunia di hadapan aku, kata beliau ya, sudah ya beliau bilang ke Ustaz Hanan, saya dan istri itu sudah nggak tertarik lagi. Maksudnya sudah buat apa dunia, udah saya juga nanti meninggal juga nggak bawa dunia katanya. Masya Allah, itu ada loh orang-orang yang begitu. Ya, dan terkadang Masya Allah ya, perasaan ini beda-beda. Perasaan ini ada yang Allah berikan rasa itu ketika sudah mulai tua. Ada yang rasa itu justru Allah berikan ketika sedang sukses-suksesnya gitu loh. Jadi sedang berada lagi naik daun gitu ya. Terus dia merasakan, ya Allah kenikmatan dunia tuh hanya kayak gini-gini aja gitu ya. Teman-teman sadar nggak sih? Coba yuk kita mulai kita berpikir. Sadar nggak sih kenikmatan dunia yang senantiasa kita cari gitu ya? Itu tuh kalau sudah Allah kasih ke kita itu yuk kayak gitu-gitu aja gitu loh. Ya, teman-teman pengen makan yang enak, Makanan enak yang kita makan, yang kita cari, kita kejar jauh-jauh kulineran. Setelah kita dapatkan, apakah rasa bahagia itu akan terus menempel ketika kita sudah kembali ke Surabaya? Enggak, sudah sebatas lisan kita saja rasa, gitu loh. Subhanallah. Dan ada cerita kisah ya, Masya Allah. Seorang laki-laki yang beliau tuh Masya Allah punya agen travel gitu ya. Beliau udah keliling dunia. Ya, orang ibu kota, kapal pesiar sudah dinaiki, pesawat sudah bolak-balik gitu ya, Masya Allah. Katanya semua transportasi sudah pernah dinaikinya. Beliau ke Jogja untuk apa? Pengen ngerasain naik delman. Subhanallah, betul. Itu ada, pengen ngerasain naik delman. Di Surabaya ada delman enggak? Kok saya jarang lihat ya? Oh, tapi tidak sebanyak di Jogja kan? Oh, ning kene ono jarene ya. Oh, iya, tapi kan nggak sebanyak di Jogja. Jadi, Masya Allah ya teman-teman, sadarilah bahwa apa yang kita kejar selama ini dari dunia itu kalau Allah sudah berikan kepada kita tuh hanya bisa merasakan dengan sesuatu yang cepat hilang gitu loh. Semu. Dunia itu sifatnya semu. Baik. Kemudian yang keempat, jangan ada kekhawatiran lagi. Karena sesungguhnya Allah itu benar-benar kalau sudah memberikan rezeki kepada diri seorang hamba pasti sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Subhanallah. Allahu Akbar. Nanti dibaca ya. Hadisnya tidak saya bacakan karena panjang. Jadi begini. Orang yang sudah memiliki konsep hidup begini nih, konsep hidup yang kalau dia lihat temennya gitu ya, Masya Allah dagangannya laris gitu ya, sama-sama berdagang, sama-sama pedagang gitu ya. Kan biasanya hasad itu teman-teman datang tuh dari satu profesi. Ya, pedagang ya hasadnya ke pedagang. Ya. Apalagi misalnya penuntut ilmu ya hasadnya sama penuntut ilmu. Jarang hasad itu datang dari orang yang biasa berkecimpung dalam dunia kedokteran sama yang datang dari pedagang itu jarang karena beda gitu ya. Misalnya pedagang sama-sama berdagang, yang satu dagangannya laris, yang satu qadarullah dagangannya nggak laris ya. Maka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kekayaan jiwa punya prinsip bahwa yang namanya rezeki tidak bisa Allah tukar tapi sudah tertakar, dia akan merasa bahagia manakala melihat dagangan saudaranya laris. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah melariskan dagangan saudaraku. Tetapi manakala misalnya subhanallah Allah Azza wa Jalla belum berikan prinsip itu pada diri kita, ya, kita lihat dagangan teman kita laris, apa yang kita rasakan? Panas, betul. Ya. Maka sadarilah semua apa yang Allah beri kepada kita itu sudah benar-benar tertakar dan tidak akan tertukar. Apa yang menjadikan kita hidup lebih tenang? Tolong catat baik-baik. Jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Sudah. Ya selama ini yang membuat kita capek hidup tuh karena kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Ya Allah, kenapa engkau berikan anak kepada pasangan
Temanku itu ya Allah, tapi kok belum Allah berikan kepadaku. Ya Allah, kenapa Engkau berikan kebahagiaan bagi temanku tapi belum berikan kebahagiaan untuk diriku. Terus dibanding-bandingkan. Itu akan semakin nyesek hatinya, teman-teman. Maka jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, karena sesungguhnya semuanya sudah tertakar dan tidak pernah tertukar. Baik, yang kelima, tetap optimis dan jangan pesimis. Betul. Ini adalah kaidah bahwa kita harus senantiasa punya semangat dalam menjalani kehidupan ini. Allah itu sangat suka kepada hamba-hambanya yang senantiasa memiliki sikap optimis. Dan jangan pernah menyerah, la tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah kita menyerah dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu begitu luas, rahmatnya Allah itu begitu agung. Allah akan bagikan kepada setiap hambanya yang Allah kehendaki. Teruslah berjuang untuk menghadapi episode kehidupan dunia ini, karena sesungguhnya Allah zat yang akan menolong diri kita. Teruslah berbaik sangka kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik, kemudian yang keenam adalah bahagiamu begitu dekat. Betul. Di antaranya apa? Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hijaz lahud dunya. Lihat teman-teman. Kalau kita bangun tidur tadi, kita merasakan nikmat aman. Nggak ada banjir di sekitar kita. Ada nggak yang rumahnya hari ini kebanjiran? Teman-teman yang hadir ada nggak? Tolong angkat tangan. Kayaknya nggak ada satupun, berarti aman ya? Aman. Kita bangun tidur, alhamdulillah, melihat ya rumah kita masih aman, nggak ada lahar dingin. Ya, seperti saudari-saudari kita yang ada di mana? Lumajang. Ya. Kita bangun tidur, alhamdulillah, nggak ada suara dar-der-dor, ya kan? Seperti saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan di daerah konflik, gitu kan ya? Berarti tadi teman-teman bangun tidur dalam nikmat aman, betul? Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Baik. Satu, selamat ya, berarti aman. Yang kedua, ketika tadi bangun tidur, teman-teman punya makanan yang bisa dimakan hari ini atau nggak punya? Boleh angkat tangan deh. Yang nggak punya makanan yang bisa dimakan hari ini, dapat hadiah dari panitia. Ayo. Ibu nggak punya makanan yang bisa dimakan hari ini? Masya Allah. Ada lagi? Boleh makanan. Oke, makanan. Alhamdulillah. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Monggo ibu, silahkan. Ada lagi yang nggak punya makanan yang nggak bisa dimakan untuk hari ini? Silahkan. Boleh angkat tangan, boleh. Satu, boleh. Masya Allah. Dari sekian banyak yang hadir, satu yang Allah belum berikan kesempatan untuk bisa makan hari ini. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu, teman-teman semuanya, kalau kita bangun tidur kita merasa aman. Kalau kita bangun tidur ada beras yang bisa dimasak untuk kita makan hari ini walaupun gak ada lauknya, wallahi Allah sudah berikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Apa yang kita cari? Apakah kita masih memikirkan kehidupan esok yang belum tentu esok itu milik kita? Ataukah kita memikirkan masa depan yang masa depan itu belum tentu untuk kita? Sudah, alhamdulillah. Yuk mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Insyaallah kita satu bab lagi. Monggo silahkan dibuka halaman 41. Sudah? Baik. Kita sudah belajar bagaimana solusi untuk mendapatkan kebahagiaan dan sikap kita harus seperti apa dalam menjalankan kehidupan dunia yang hanya sebentar ini. Maka kita akan belajar bab yang ketujuh, di antara yang menjadikan hamba Allah tidak mendapatkan kebahagiaan, atau di antara yang menjadikan kita sebagai hamba Allah belum mendapatkan ketenangan hidup, dikarenakan adanya gangguan dan was-was dari syaitan. Dan gangguan atau was-was dari syaitan itu macam-macam. Ada was-was atau gangguan yang berkaitan dengan akidah atau dengan keyakinan. Ada was-was
atau gangguan yang syaitan tiupkan kepada diri kita manakala kita akan memulai sholat. Ada gangguan atau waswas syaitan yang menjadikan kita akhirnya ragu-ragu. Ragu-ragu dalam bilangan sholat, ragu-ragu dalam masalah kita sudah bersuci tapi kita batal atau belum. Nah, itu ragu-ragu. Dan ada juga was-was syaitan nih ya, yang sering menghantui hamba Allah dengan cara mengganggu hatinya agar lebih menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi syaitan itu diantara gangguannya kepada kita itu teman-teman, kita itu merasa bersalah gitu. Bersalah tuh benar-benar bersalah yang benar-benar kayaknya saya tuh nggak ada manfaatnya lagi. Nah itu tuh gangguan syaitan itu. Kemudian syaitan juga teman-teman, diantara gangguannya adalah biasanya syaitan mulai memasukkan pikiran-pikiran negatif pada diri kita. Jadi pikiran-pikiran negatif atau overthinking itu juga sama. Itu berasal dari gangguan syaitan. Atau syaitan mengganggu anak Bani Adam itu secara bertahap. Dan setiap syaitan akan berbeda-beda ketika mengganggu anak Bani Adam sesuai dengan level imannya masing-masing. Jadi kalau misalnya seorang penuntut ilmu gitu ya, diganggunya dari segi apa nih? Biasanya syaitan akan mengganggu lewat sombong atau tidaknya orang penuntut ilmu. Atau misalnya seseorang yang baru belajar agama, maka biasanya syaitan mengganggu orang-orang yang baru belajar agama ini dengan keyakinan, dengan akidah. Contohnya apa? Misalnya nih ada di dalam hadis ini disebutkan, ya'ti syaitanu ahadukum fayaqul. Apa yang disebutkan oleh syaitan? Man khalaqa kadza wa kadza. Ini gangguan syaitan. Syaitan mendatangi salah seorang dari kalian lalu syaitan mengatakan, siapa yang menciptakan ini dan itu? Kemudian kita pakai logika kita pakai pikiran kita andalkan akal kita. Kita katakan bahwa yang menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan, yang membuat misalnya pensil adalah manusia, yang menciptakan manusia adalah Allah. Baru kemudian sampai pada tahapan akhirnya syaitan mengatakan, "Wa man khalaqa rabbak?" Subhanallah, syaitan itu luar biasa mengganggu anak Bani Adam. Baru kemudian syaitan akhirnya mengatakan, dan siapa yang menciptakan Rabbmu? Subhanallah. Orang-orang yang depresi teman-teman, yang mentalnya kurang sehat, ya, yang seringnya melamun, tidak tahu arah, ini sangat-sangat mudah dimasuki dengan waswas syaitan. Dan kalau sampai syaitan mengatakan man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Rabbmu? Sampai di sini, maka kata Rasulullah SAW, falyasta'id billah. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan walyantahi, dan hentikanlah pikiran itu. Ya. Beranjaklah ke kegiatan yang lebih produktif. Jadi kalau ada ya teman-teman di tahapan tuh udah lelah, pakai banget gitu ya, capek banget. Ya, biasanya orang capek tuh enaknya ngapain? Kalau nggak bisa tidur, ngapain coba? Lelah, capek kan? Pernah nggak kita lelah, capek, tapi mau tidur nggak bisa tidur? Dan kadang memang begitu kan? Kalau terlalu lelah, terlalu capek, biasanya susah tidur. Apa yang dilakukan? Istighfar, Masya Allah. Luar biasa. Apa yang dilakukan biasanya? Ngopi, tambah nggak bisa tidur. Ya, apa lagi? Hah? Menangis. Lihat HP. Apa? Oh, Masya Allah. Luar biasa ini, Masya Allah. Ya. Macam-macam. Yang lebih parah lagi apa coba? Mager. Nggak ngapa-ngapain. Istighfar enggak, gitu kan, baca Quran enggak, udah diem aja. Ya, ada nggak yang begitu? Ada. Akhirnya kalau diem saja mulailah syaitan mengganggu. Apa
gangguannya tadi? Ya, gangguannya mulai setan ya bertanya kepada dia, siapa yang menciptakanmu, siapa yang menciptakan ini, baru kemudian siapa yang menciptakan Rabbmu. Subhanallah. Maka kata Rasulullah SAW, falyantahi, hentikan sudah. Ya, cepat kita menuju ke sesuatu yang lebih produktif. Entah itu baca Al-Quran, entah itu kita ambil wudhu, sholat. Masya Allah. Jadi kita itu ya teman-teman, kadang kalau kita lagi dalam keadaan posisi lelah, minimal tuh lisan kita beristighfar. Tuh bener, menjadikan akhirnya mood kita itu lebih baik. Ya. Tapi kalau kita lagi lelah, lagi capek, justru nyekrol-nyekrol HP. Ya. Yang ada tambah lelah, pikirannya lelah. Walaupun mungkin sekilas hiburan ya bagi kita ya, sekilas. Tapi ternyata ini yang membuat akhirnya kita jadi nggak bisa tidur. Masya Allah. Kami bertemu dengan salah satu dokter ketika kami safari dakwah di Jakarta itu, kami bertemu salah satu dokter tersebut. Beliau berkata bahwa ternyata di HP kita itu ada sinar biru ya namanya. Di mana sinar ini kalau kita lihat sebelum tidur layar HP maka akan mengganggu kita, akhirnya tidak bisa tidur gitu loh. Subhanallah. Maka dari itu idealnya kata beliau, habis Isya itu udah gak pegang HP. Masya Allah, itu idealnya. Tapi yang ada bagaimana? Ada orang tidur di atas kepalanya HP. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ya sebuah solusi. Apa diantaranya? Ya, hendaklah seorang hamba ia berzikir kepada Allah dengan ucapan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu dibaca 3 kali. Maka barang siapa yang membaca zikir ini, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mendatangkan bahaya, walaupun itu gangguan dari syaitan. Dan syaitan itu ada 2 jenis. Setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa ibu-ibu yang bilang ya dari bangsa manusia. Pernah nggak ketemu setan dari jenis manusia ibu-ibu? Sering katanya ya. Masya Allah. Berarti kita boleh nggak bertawud ketika kita mempunyai bestie ya? Bestie yang ngompor-ngomporin gak benar. Boleh. Kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata bestinya, kenapa kok kamu di pinggir saya bilang gitu ya. Loh, saya lagi berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Loh, setannya siapa? Berarti saya dong gitu. Masya Allah. Jadi begitu ya ibu-ibu, Masya Allah. Jadi Islam itu agama yang sempurna. Manakala kita merasa ya sudah ada dalam tahap diganggu oleh syaitan, apalagi waliyadzubillah dalam tahap halusinasi gitu ya. Wah, itu benar-benar kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ya. Dan ketahuilah bahwa tipu daya syaitan itu tidak lebih besar daripada tipu daya wanita. Tipu daya wanita itu luar biasa. Gimana? Siapa yang menjelaskan itu? Allah Azza wa Jal. Ya, tipu daya kita itu sebagai wanita itu luar biasa fitnah bagi kaum laki-laki. Berarti ini menunjukkan bahwa tipu daya syaitan itu bisa kita hadapi dengan pertolongan dari Allah, dengan kita meminta perlindungan kepada Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, materi pada hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala telah selesai. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lah sammaita bihi nafsak aw anzaltahu ala ahadin min khalqik an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba ghumumina wa humumina waghfir lana dhunubana waghfir lana jami'al muslimina wal muslimat. Allahumma rzuqna sa'ada fid darain walillahil hamd. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.